Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristalia Fabiola dengan NIM 43121010012. Hari ini saya akan mempresentasikan pitch deck untuk UAS Kewirausahaan 1. Dosen pengampu Bapak Inggar Saputra. Saya membuka usaha Fabs Kitchen dengan moto Delicious Rendes Post. Isu yang diangkat atau kebutuhan pasar yaitu pertama, sulitnya memasarkan produk karena banyaknya pesaing usaha yang menjual makanan dimsum dan lasanya. Kedua, pada saat pengiriman tidak aman, yang memungkinkan produk terkontaminasi udara luar atau terjadinya kerusakan. Yang ketiga, karena Fabs Kitchen menjual produk melalui e-commerce, maka pengiriman produk hanya dapat bertahan kurang dari 3 hari jika frozen food, dan 1 hari jika hot food. Contoh kasusnya yaitu, pertama, rusaknya produk yang dijual saat pengiriman melalui pengiriman instan. Pada saat itu, customer membeli produk lasanya. Ketika lasanya telah diterima, lasanya tersebut berantakan dan minyak yang keluar dari aluminium foil. Yang kedua, pada awalnya, produk Fabs Kitchen membuat produk hot food dalam ukuran yang besar. Karena banyaknya customer yang meminta diadakannya produk dalam ukuran kecil, maka Fabs Kitchen membuat produk dalam ukuran kecil. Solusi yang sudah ada. Pertama, karena packaging yang digunakan hanyalah aluminium foil, jika ada pesanan makanan melalui e-commerce dan menempuh jarak yang cukup jauh, maka Fabs Kitchen menambah packaging dengan box karton atau tin wall plastik dan bubble wrap. Kedua, karena banyak permintaan untuk diadakan produk hot food dalam ukuran kecil, maka Fabs Kitchen mengadakan produk hot food dalam bentuk kecil. Lalu pada slide ini terdapat solusi yang ditawarkan produk. Yang pertama, solusi yang ditawarkan dalam produk Fabs Kitchen yaitu mempersingkat waktu. Yang kedua, mempermudah customer ketika ingin melakukan kegiatan lain karena bisa langsung diantar. Lalu ada value proposition, yaitu tidak mengandung pengawet dan produk dikemas dengan cara yang unik. Ada functional benefit, yang pertama mempermudah proses makanan, yang kedua produk frozen yang tahan lama, mempunyai cita rasa yang khas. Lalu emotional benefit, yaitu harga yang terjangkau. Lalu di sebelah kiri terdapat link demo masak dimsum yang dapat dilihat melalui Google Drive. Pada slide ini terdapat input, proses, output, dan outcome. Pada input yang pertama mencari reseller, mencari investor, menciptakan saluran pemasaran, mengaplikasikan sistem keuangan agar lebih tertata. Lalu pada proses yang pertama menawarkan pada orang-orang secara langsung untuk bergabung menjadi reseller. Kedua, membuat proposal dan menawarkan ke berbagai restoran. Yang ketiga, melakukan pemasaran melalui media online, membuat website, email marketing, dan Google Ads. Yang keempat, merapikan dan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Lalu pada output yang pertama, agar memiliki banyak cabang, namun menghemat tempat melalui reseller dan dropshipper. Kedua, agar mendapat investor yang ingin melakukan franchise. Ketiga, agar memperluas daerah pemasaran sehingga mendapat konsumen yang lebih banyak. Keempat, agar mendapat profit yang maksimal. Lalu pada outcome, yang pertama mempunyai tempat usaha sendiri. Kedua, mempunyai cabang. Ketiga, memiliki banyak rekan bisnis untuk memperluas pemasaran dan konsumen. Lalu pada slide ini saya menjelaskan tentang target customer dan market sizing. Untuk target customer berdasarkan kategori, saya bagi menjadi 3, yaitu ada umur, gender, dan status. Pada umur terdapat 4. Yang saya highlight adalah anak-anak sebesar 40%, remaja 30%, dewasa 20%, dan orang tua 10%. Untuk gender yang saya highlight yaitu wanita presentasinya 70% dan pria 30%. Untuk status yaitu ibu rumah tangga, presentasinya 50%, wira swasta 30%, dan pekerja kantor 20%. Untuk market sizing, potential available market yaitu 191 juta penduduk Indonesia yang sudah menggunakan media sosial. Total addressable market yaitu 88,7% orang di Indonesia sudah menggunakan media sosial. Untuk served available market yaitu 49,94 juta penduduk Jawa Barat.
Untuk serviceable dan obtainable market yaitu 44.296.780. Pada slide ini saya menjelaskan tentang kompetisi dan posisi pesaing. Saya bagi menjadi 4 yaitu upper class market, lower class market, delivery market, dan dine-in market. Sumber pendapatan. Untuk lasanya besar yaitu harga per unitnya 75.000, COGS per unitnya 24.621. Laba kotornya yaitu 50.379. Rasanya kecil yaitu harga per unitnya 50.000, COGS-nya itu 16.022 perak, laba kotor per unit 33.978. Untuk chicks dimsum yaitu harga per unit 35.000, COGS per unit 7.380, laba kotor per unit 27.620. Chicks brown dimsum harga per unit 40.000, COGS per unitnya 7.380, laba kotor per unitnya 32.220. Kebutuhan dan alokasi dana. Modal awal untuk pembuatan usaha ini yaitu 20 juta rupiah dengan menggunakan modal sendiri. Untuk modal peralatan 7.600.000 rupiah, modal pemasaran 4.300.000 rupiah, biaya operasional 1.100.000 rupiah, kerja rekrutmen 5 juta rupiah, produk R&D 2 juta rupiah. Lalu ada jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulannya diperkirakan yaitu 7.600.000 rupiah. Untuk biaya operasional 1.100.000 rupiah, gaji karyawan 5 juta rupiah, pembelian bahan 1.500.000 rupiah. Target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan yaitu membuka usaha Fab's Kitchen dan mempromosikan produk Fab's Kitchen, mendaftarkan produk pada e-commerce, menciptakan varian produk baru, membuka toko offline untuk Fab's Kitchen, membuka cabang Fab's Kitchen di kota lain. Lalu terdapat strategi. Untuk fase 1, bulan 1 sampai bulan ke-6, yaitu saya membuat tim berjumlah 4 orang, memperkenalkan produk kepada para konsumen, dan membuka pre-order. Fase kedua yaitu bulan ke-7 sampai bulan ke-12, mendaftarkan produk Fab's Kitchen pada e-commerce, mengeluarkan varian produk terbaru. Untuk fase ketiga, bulan 13 sampai bulan ke-18, menciptakan produk Fab's Kitchen dalam bentuk frozen food, memasukkan produk Fab's Kitchen pada kafe terdekat. Pada fase keempat, bulan ke-19 sampai bulan ke-24, mempertahankan dan mengembangkan produk serta pelayanan Fab's Kitchen, lalu mencari para investor yang ingin menanamkan modal di Fab's Kitchen. Fase kelima, tahun ketiga sampai tahun kelima, membuka toko Fab's Kitchen secara offline, lalu membuka franchise jika ada yang ingin memfranchise Fab's Kitchen. Lalu terdapat proyeksi keuangan. Di sini saya membuat selama 5 tahun. Tahun pertama jumlah konsumennya yaitu 100, tahun kedua 200, tahun ketiga 300, tahun keempat 400, dan tahun kelima 500. Pada tahun pertama, unit produk atau jasa terjual yaitu 535 porsi, termasuk untuk rasanya besar, rasanya kecil, chicks dimsum, dan chicks brown dimsum. Tahun kedua 1025, tahun ketiga 1415, tahun keempat 1850, tahun kelima 2205. Untuk pendapatannya, pada rasanya besar, tahun pertama yaitu 11.250.000, rasanya kecil 5 juta, chicks dimsum 3.500.000, chicks brown dimsum dan 7.400.000. Dan total pendapatannya yaitu 27.150.000 rupiah. Lalu tahun kedua total pendapatannya yaitu 48.125.000 rupiah, tahun ketiga 67.251.000 rupiah, tahun keempat 87.250.000 rupiah, tahun kelima 105.750.000 rupiah. COGS pada tahun pertama yaitu 7.398.650 perak. Tahun kedua 12.742.175 perak, tahun ketiga 17.646.900
45 perak, tahun keempat 23.146.300 perak, tahun kelima yaitu 28.179.510 perak. Untuk laba kotor tahun pertama yaitu 19.751.350 perak, tahun kedua 35.382.825 perak, tahun ketiga 49.604.055 perak, tahun keempat 64.103.700, dan tahun kelima 77.570.490 perak. Lalu terdapat beban transportasi, R&D, gaji dan upah, biaya operasional, dan perlengkapan. Jadi total beban tiap tahunnya saya perkirakan yaitu Rp12.200.000. Lalu untuk laba bersih tahun pertama 7.551.350 perak, tahun kedua 23.182.825 perak, tahun ketiga 37.445 perak, tahun keempat 51.903.700 perak, tahun kelima 65.370.490 perak. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.